Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan pendekatan pemahaman hadis kontemporer. Pada periode ini, dapat dikatakan sebagai periode keemasan. Dalam metode pemahaman hadis, hal ini tentu tidak berlebihan dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkap makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang fokuskan dalam metode, perangkat, pendekatan dalam pemahaman hadis. Beberapa contoh pendekatan pemahaman diberikan oleh beberapa tokoh, di antaranya yang pertama, Ibnu Asyur. Dalam pemahamannya, dengan melihat motif Nabi menyampaikan hadis agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak, semisal Al-Kafi, Sah, Wali, Allah Al-Zahrawi, dan Mahmud Shaltut. Dia pula mengeritik sebagian fuqaha yang hanya mengandalkan analisis bahasa dan mengesampingkan konteks serta motif mencari atau konsep pemahaman diri yang akrab dengan ia terpadu dengan konsep pemilihan motif sabda Nabi SAW dan keterkaitannya dalam penentuan motif merupakan jalan menemukan maqasid al-syariah. Ia menjadi semacam alat bantu mendeteksi dan menjelaskan posisi tasyri dan non-tasyri. Yang kedua, menurut Muhammad Arqaun, ia menyuguhkan analisis semiotik sebagai suatu bentuk metode alternatif ifta bagi penafsiran Al-Quran, mengingat memang dalam karyanya bukan ditujukan untuk memahami hadis, akan tetapi setidaknya sikap metodisnya dapat diterapkan kepada sumber hukum lainnya, yakni hadis secara ringkas. Metode analisis semiotik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, proses linguistik. Pada tahap ini dilakukan analisis linguistik terhadap proses pengajaran dalam teks Al-Quran yang meliputi dan mencakup data-data linguistik, yakni tanda-tanda bahasa termasuk bentuk determinan atau faktor yang menentukan kata ganti, kata kerja, kata benda, susunan sintaksis, persajakan, dan lain-lain. Yang kedua, analisis hubungan kritis ujaran-ujaran dalam teks, sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran juga sebagai korpus terbuka. Karena itu, teks Al-Quran mesti dipahami sebagai sesuatu yang mengatakan, sesuatu mengungkapkan, suatu komunikasi dan memberikan suatu untuk dipikirkan. Yang ketiga, pembacaan historis. Pembacaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mengenali kode-kode atau simbol-simbol linguistik, keagamaan, budaya yang sepanjang ini telah digunakan dalam pemaknaan dan penafsiran. Yang keempat, pembacaan antropologis digunakan untuk mengetahui asal-usul dan fungsi bahasa keagamaan. Dengan cara ini, maka akan bisa dikenali bagaimana bahasa sesungguhnya berfungsi mengubah cara berpikir dan cara merasa yang sangat berperan dalam sejarah umat Islam. Pemahaman pada fase ini mempunyai warna yang lebih kompleks daripada bahasa klasik dikarenakan pemaknaan terhadap makna menjadi lebih luas dan menyangkut dalam segala aspek yang dikandungnya, sehingga pemahaman pada masa ini menjadi tema yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada tema-tema tertentu yang sedang berkembang. Pendekatan yang digunakan dalam bahasa ini pun menyentuh berbagai macam aspek, diantaranya bahasa, historis, sosiologis, sosial historis, antropologi, psikologis, serta berbagai cabang ilmu lain guna memperkuat pemahaman dan pandangan dalam pemikiran tertentu. Contoh pada fase ini yaitu sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1206, 1208, 3681. Ditolak karena tidak sesuai dengan Al-Quran surah Al-An'am ayat 6. Saya mengambil referensi dari jurnal skripsi pergeseran metode pemahaman hadis ulama klasik hingga kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauzi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dosen pembimbing Bapak Rifki Muhammad Fathi, MA. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.